Surah Ali Imran ayat 45 dan beberapa ayat yang lain sering dipahami secara keliru atau memang sengaja diarahkan ke makna yang salah seperti yang ada di video berikut ini. Wajihan fid dunia wal akhirati wa minal muqarrabin. Isa anaknya Maria, seorang yang sangat terkemuka di dunia dan di akhirat, dekat dengan Allah. Baiklah, saya akan memberikan 8 jawaban. Yang pertama, kata wajiha itu maknanya adalah yang diutamakan atau yang diagungkan, bukan yang memiliki kekuasaan. Dan itu tentu ada perbedaan yang sangat mendasar. Makna Isa diberikan keutamaan, artinya dia dimuliakan di dunia dan nanti di akhirat. Bukan yang diberikan kekuasaan, apalagi kekuasaan yang ada unsur ketuhanannya. Yang kedua, jika Isa dikatakan terkemuka, maknanya adalah Isa termasuk dari orang yang dimuliakan dan dikemukakan oleh Allah, dijadikan sebagai tokoh. Maknanya bukan hanya dia satu-satunya. Seperti kalimat misalnya, hadirin yang terhormat, itu bukan berarti hanya satu yang terhormat. Maka makna terkemuka di dunia dan di akhirat ini maksudnya adalah bahwa Isa ibn Maryam adalah termasuk para nabi dan rasul yang memang Allah muliakan. Yang ketiga, setelah wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Muqarrabin itu adalah hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Ketika disebut kata min itu untuk menunjukkan sebagian, bahkan sebagian kecil. Isa adalah satu dari sekian banyak dari hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, artinya hamba-hamba yang soleh. Yang keempat, jika wajihan dimaknai adalah yang paling terkemuka, ternyata bahwa yang disebut wajihan dalam Al-Quran itu tidak dimonopoli oleh Isa saja. Nabi Musa misalnya disebut dalam surah Al-Ahzab, wa kana indallahi wajiha, dan adalah Musa itu terkemuka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah Musa hendak dipertuhankan karena kalimat wajiha ini? Yang kelima, para nabi dan rasul itu memiliki keutamaan masing-masing. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul yang kami lebihkan satu dari yang lainnya. Maka dalam Al-Quran kita juga akan temukan bahwa seorang nabi itu disebut keutamaannya yang penyebutannya itu terkadang tidak dimiliki oleh nabi yang lainnya. Misalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW disebut sebagai uswatun hasanah, suri tauladan terbaik, yang gelar ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Bukan berarti bahwa Musa, Isa, dan nabi-nabi selain Ibrahim dan Muhammad itu tidak bisa jadi contoh. Kemudian ada nabi yang bahkan digambarkan bersujud kepadanya sebagian makhluk. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat ada 11 bintang, matahari, rembulan, semua sujud kepadaku. Dan ini adalah kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah Nabi Yusuf tidak dipertuhankan? Yang keenam, bagaimana mungkin Al-Quran akan dimaknai mempertuhankan Isa ibn Maryam? Padahal ada ayat yang lebih tegas dan lugas menyatakan bahwa Isa ibn Maryam itu tidak pernah sedetik pun menjadi Tuhan. Misalnya kita bisa buka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Yang ketujuh, teman-teman sekalian, Nabi Isa itu memang nabi yang sangat mulia dalam Islam. Nabi Isa itu memiliki mukjizat yang mukjizat itu tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Walaupun sebaliknya juga, Nabi Isa juga tidak memiliki beberapa mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Tetapi berbicara keutamaan, ya, beliau nabi yang sangat utama. Kita tidak akan mungkin mengingkari semua keutamaan Nabi Isa alaihissalam, kecuali kalau itu dikait-kaitkan dengan adanya unsur ketuhanan. Yang kedelapan, benar bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah nabi dengan berbagai macam mukjizat yang sangat mengagumkan. Beliau memiliki mukjizat-mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Namun sehebat apapun Nabi Isa, beliau juga manusia yang menjadi utusan Allah. Dan hukum yang berlaku bagi para utusan Allah, sebagian memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Contohnya, mukjizat kepada Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api. Contohnya, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman yang bisa mengendalikan angin, yang bisa berbicara dengan hewan. Dan bahkan ulama menjelaskan, ada mukjizat yang dimiliki oleh para nabi yang lain yang itu lebih dahsyat daripada yang dimiliki oleh Isa alaihissalam. Contohnya, tongkat Nabiullah Musa alaihissalam. Jika Isa bisa menghidupkan orang mati, itu kan artinya mengembalikan dari kondisi hidup yang mati kembali hidup lagi. Sedangkan tongkat Nabiullah Musa itu dari benda mati berubah menjadi benda hidup dan berubah menjadi benda mati. Maka karena alasan inilah sebagian ulama mengatakan tongkatnya Nabiullah Musa alaihissalam lebih menakjubkan daripada mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Alasan yang kedua, kemampuan menghidupkan orang mati itu bukan mukjizat yang dimonopoli oleh Isa alaihissalam. Banyak nabi yang lain, di antaranya Nabi Ilyas, Nabi Ibrahim,
termasuk Nabi Musa, Nabi Muhammad, itu memiliki kemampuan menghidupkan yang telah mati. Kemampuan menghidupkan orang mati ini bukan hanya para nabi dan rasul, bahkan wali-wali Allah, yaitu orang-orang soleh yang bukan nabi, juga diberikan karomah seperti ini. Bahkan lebih jauh lagi, ada musuh-musuh Allah, orang-orang jahat yang punya kemampuan menghidupkan orang mati, yaitu diantaranya nanti di akhir zaman Dajjal itu punya kemampuan ini. Kesimpulannya, seorang muslim mustahil akan mengingkari keutamaan yang begitu agung dari Nabi Isa alaihissalam. Satu-satunya yang tidak boleh kita lakukan adalah mempertuhankan beliau. Bukan hanya Isa, kita juga tidak boleh mempertuhankan Nabi Muhammad, mempertuhankan satu dari malaikat atau siapapun.